Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabarnya? Saya percaya saudara ada dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan baik ya. Sekalipun ada hal-hal yang sedang saudara alami, saudara mengalami hal-hal yang mungkin ya Pak, nggak mendatangkan sukacita. Tapi siang hari ini saudara, kita boleh lihat ya, bahwa lindungan Tuhan memimpin kita, membuat kita tetap terus bersuka cita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tetap terus percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Ya, jangan lupa saudara-saudara subscribe ya dan tekan lambang loncengnya supaya saudara terus dapat diupdatekan dengan video-video saya yang baru. Nah, saat ini saya ingin membagikan ya pada saudara-saudara kata-kata hikmat ya, untuk mengingatkan kita semua supaya kita tidak terlena oleh zona nyaman kita ya. Waktu berlalu, tujuan akhir makin dekat ya. Banyak orang bicara waktu adalah uang, tapi sekarang kita bicara waktu adalah napas. Waktu adalah nafas yang kalau sudah terlewatkan tidak akan bisa kembali lagi ya. Manusia hanyalah pengembara di atas punggung usianya, digulung dari hari ke hari, bulan, tahun, tidak terasa. Napas kita terus berjalan seiring jalannya waktu. Dia setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita ini tersisa di hari ini sungguh nggak ternilai harganya. Sebab esok hari belum tentu jadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tidak ada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak harus sakit dulu. Teruslah berbuat baik, berkata baik, jauhi semua yang tidak baik. Walaupun tidak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan, kebajikan yang kita lakukan yang akan menuntun kita pada kebahagiaan. Dan kita akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jadilah seperti akar yang tidak terlihat, tetapi tetap menyokong kehidupan pohon. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat tanpa henti, hingga membuat kita terus hidup sampai batas waktunya untuk berhenti. Pergunakan waktu yang diberikan dengan sebaik-baiknya saudaraku. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang berhemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenang orang. Tetapi siapa yang mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Saudara, saya mau bersaksi ya. Saya selama di Lipo ini, saya punya teman-teman 5 orang. Ya, kita kasih nama Deborah Ministry. Saudara, kita orang-orang sederhana. Ada yang satu orang yang suaminya security di Gajah Mada.
ada satu orang melayani orang sakit. Suaminya nganggur, tidak bekerja. Satu orang janda yang anak-anaknya sederhana. Dan satu orang lagi, ya puji Tuhan lumayan. Dia bagus, dia punya usaha. Dan saya sendiri. Saudara, kami ini digerakkan Tuhan. Selama kami tinggal di Lipo ini, kami 5-6 orang ini digerakkan Tuhan untuk menjadi berkat. Kenapa? Karena diingatkan sama Tuhan bahwa banyak orang di sekelilingmu miskin. Maksudnya, perhatikanlah orang-orang miskin yang ada di sekelilingmu. Ya, saudara, jadi waktu kami berkumpul bukan hanya berkumpul, berdoa atau sharing firman, ya, atau berbicara yang ya asal bicara, tapi kami berkumpul dengan satu tujuan, yaitu memberkati orang miskin. Karena itu saudara, berapapun yang kita punya, kita olah, yaitu kita masak. Tujuannya kasih makan pemulung. Saudara, kita belanja, kita masak di rumah satu orang teman, ya, kita masak sudah sore jam 3-an, kita sudah selesai bungkus-bungkus, ya, kita berangkat. Kita bikin 200, terkadang 300, ya, berangkat. Tujuannya apa? Karena kita mau lihat pemulung-pemulung di sore hari. Mereka pasti pulang dari mulungnya itu. Atau juga kita bisa keliling, karena kita berangkat ke Jakarta, ke kota. Saudara, kita lihat di sana, sepanjang perjalanan banyak sekali pemulung-pemulung yang tidur di depan-depan toko. Bahkan kita kita datang ke satu tempat parkir kalau pagi. Itu di kota, ya, di pasar pagi itu. Kalau pagi tempat parkir, di depan-depannya itu toko-toko yang sekarang pohon Natal lah, apa gitu, pasar pagi. Tapi kalau malam hari, tempat mereka pada tidur di atas kardus. Saudara, kita benar-benar terenyuh melihat mereka. Kenapa? Karena pemulung-pemulung itu ternyata banyak sekali orang-orang Chinese-nya. Nenek-nenek encim-encim. Bahkan juga ada yang suaminya di PHK, nggak punya pekerjaan. Si istrinya pun tidak mendapat pekerjaan. Bersama dengan suami, istri, anak, 2 tidur di situ karena nggak bisa bayar kontrakan. Saudara, bahkan juga banyak sekali di situ ya orang-orang yang benar-benar hidupnya sungguh kasihan. Jadi kalau kita datang malam-malam seperti itu dan kita boleh bicara, ngobrol, ya, dan puji Tuhan, kita boleh diterima di situ dan kita bisa menjadi berkat, memberkati mereka. Bahkan juga kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada anak-anak Tuhan juga yang tinggal di sana. Akhirnya mereka pun tergerak setelah sekian kali kita datang berulang-ulang, bawa baju lah, bawa marang lah, selain makanan, ya, nasi bungkus. Kita berikan kepada mereka dan kita support iman mereka, ya, kerohanian mereka untuk tetap terus tidak menyerah. Saudara, akhirnya mereka minta Alkitab, ya, dan kita bersyukur sekali. Di situ kita bisa melihat benar inilah penginjilan pada orang-orang miskin. Kita pergi ke kolong-kolong jembatan, daerah Pasar Baru, daerah sepanjang perjalanan tol, bawah tol situ, ya. Semua kita melihat mereka yang sedang tertidur, kita bangunin. Kenapa? Kita bangunin, misalnya bapak-bapak, Pak, bangun Pak, sudah makan belum? Gitu. Kadang dia bilang belum, Bu. Kenapa? Karena hasilnya hari ini sedikit. Jadi dalam keadaan perut lapar, perut kosong, mereka tidur, saudara. Dan puji Tuhan, dengan berkat nasi bungkus yang kita bawa, mereka bisa makan dengan sukacita. Kita lihat senyumnya yang tadi sudah merengut, senyumnya itu yang penuh dengan sukacita, dia makan dan kita bisa sambil ngobrol. Ya, kita katakan, Bapak, coba kalau Bapak besok kalau pergi mulung, ya, mulai dengan kata-kata, ya, Nabi Isa akan memberkati saya. Nabi Isa akan memberkati saya, ya. Bapak katakan begitu, ya. Kalau Bapak bisa lagi katakan Nabi Isa adalah Yesus akan memberkati saya. Coba perhatikan. Saya percaya Nabi Isa yang adalah Yesus akan memberkati saya hari ini. Saudara, saya selalu katakan seperti itu, ya. Dan hari kemudian saya datang, beberapa lama kemudian saya berjumpa lagi, saya tanya bagaimana Pak, gitu kan, keadaan. Oh, puji Tuhan Bu, katanya gitu kan. Dengan praktekan berkata seperti itu, akhirnya sepanjang hari itu dia dapat berkatnya banyak, pulungannya banyak, saudara.
Sampai akhirnya di kota itu dibikin persekutuan pemulung-pemulung. Saudara, Tuhan Yesus baik sekali. Kenapa? Kalau kita anak-anaknya mau peka ya untuk melihat orang-orang sekeliling kita yang miskin, kita tinggal nikmat dan enak. Kita bersyukur bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita lakukan penginjilan hanya dengan nasi bungkus, dengan bicara. Jadi kita keliling malam, perempuan-perempuan, 5 perempuan-perempuan ya, satu mobil dengan nasi bungkus. Kita putar keliling-keliling, bisa malam-malam baru pulang jam 11, jam 12 kita baru pulang karena kita banyak bicara, ngobrol pada mereka. Saudara, jangan takut. Tuhan sendiri akan menyatakan kuasanya. Seperti tadi dikatakan, orang yang nabur ya nggak hemat-hemat, maka diberikan kelimpahan. Kenapa? Kelimpahan kasih Tuhan. Ya, nggak tega ngeliat orang-orang sepanjang jalan, tukang-tukang sapu, ya, pemulung-pemulung di jalanan yang ada di tinggal di tempat-tempat sampah. Kita bersyukur kalau kita diberkatin Tuhan. Maka saudara, ingatlah, kalau kau diberkati Tuhan, ingatlah masih banyak orang-orang di sekeliling kita yang miskin. Ya, sekarang ini saya ikut bersama dengan orang Korea, Mr. Song dari Tang Center. Saudara, dia buka di Palem Semi, ya. Orang Indonesia sedikit sekali yang ngikut untuk masak-masak ayam goreng. Kita setiap Sabtu kasih makan nasi ayam, mie Sabtu, 800 bungkus, 800 pack, ya. Kebanyakan apa? Orang Korea, saudara, yang ditaruh hatinya Tuhan. Ya, Mr. Song bersama dengan orang-orang Korea semua, nyonya Korea yang dari Cilegon, ya, datang masak di situ. Ya, orang Indonesia sendiri dari gereja-gereja sekitar setempat yang sudah separit, enggak ada satupun yang tergerak, ya, mau menyediakan waktu, tenaga, jangankan uang, ya. Nggak ada. Bahkan orang-orang Korea yang cakep-cakep, bagus-bagus seperti itu, mereka masuk pergi ke tempat-tempat sampah di Sewan, saudara. Sekarang dalam keadaan seperti ini, kita nggak pergi ke Sewan, kita nggak kasih nasi bungkus, kita nggak masak-masak, beli. Mr. Song tuh beli di SS, warung SS serba sambal. Ya, tadinya biasanya 800 pack, dia bikin 500 pack. Bahkan terkadang nggak dikasih nasi, kita kasih beras. Ya, bahkan sekarang kita udah beli lagi mobil, bis untuk keliling pengobatan gratis, saudara. Ya. Saudara, ingatlah, ini akhir zaman. Jadilah kepanjangan tangan Tuhan. Memiliki hati Yesus yang penuh dengan balas kasihan. Kalau saudara tergerak, saudara diberkatin Tuhan, ya, saudara bisa kirim, ya, berkat-berkat saudara. Jangan kalah sama orang-orang Korea, saudara. Dia menjadi donatur, dia donasi, dia juga kasih tenaga, dia juga yang bisa kirim, yang ikut antar-antar kasih orang-orang pemulung di Sewan. Kenapa? Karena mereka benar-benar memiliki hati hamba, hatinya Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Maka mereka, kita lihat hidupnya lebih baik, hidupnya terus bertambah-tambah dan tidak berkekurangan. Dan Tuhan sendiri yang memberkati pelayanan kita. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah contoh yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Lihat sekelilingmu, ya, yang hidup di dalam kekurangan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan sendiri akan nyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Dan kita pun sungguh-sungguh boleh hidup di dalam Tuhan, di dalam kasih anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.